Stefano Lillipali langsung menunjukkan kualitas sebagai salah satu striker lokal tertajam di Indonesia. Pemain berusia 34 itu turut menyumbang 1 gol saat Borneo FC menang 3-1 atas tuan rumah Semen Padang dalam pekan perdana BRI Liga 1. Uniknya, performa ciamik itu dilihat asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun sendiri merupakan asisten baru Shin Tae-yong yang ditugaskan untuk mengasah lini depan timnas Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya mencetak gol pembuka kemenangan, mantan pemain Bali United itu turut menyumbang 1 assist. Langsung meledak di pekan pembuka menjadi modal kuat Stefano Lillipali untuk kembali mendapat tempat di timnas Indonesia. Apalagi jika berkaca statistik musim lalu, Vano, sapaan akrabnya, sukses mencetak 11 gol dan 15 assist dari 35 pertandingan. Usai pertandingan, Stefano Lillipali mengaku siap jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Meski demikian, dirinya fokus untuk Borneo FC terlebih dulu. Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Dipanggil atau tidak dipanggil ke timnas Indonesia, saya bangga, kata Lillipali. Sedang menjadi perbincangan utama adalah keputusan Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace, yang kini menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui komunikasi antara ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani dan saudara dekat Jairo. Menariknya, kunjungan Jairo Riedewald ke Indonesia terekam dalam kanal YouTube resmi Ajax Amsterdam. Dalam rekaman tersebut, Jairo menyempatkan diri untuk bertemu dengan saudaranya yang hadir sebagai tamu kehormatan. Tamu yang dimaksud adalah Ronnie Marcus, saudara sepupu yang berasal dari pihak nenek Jairo. Ronnie Marcus adalah kerabat sepupu dari pihak nenek saya. Saya baru saja diberitahu bahwa ada seorang tamu yang menunggu di bawah. Sangat menggembirakan mengetahui bahwa dia adalah saudara kandung saya. Tentu saja, saya merasa sangat senang bisa bertemu dengannya, ujar Jairo Riedewald. Pemain yang kini memperkuat Crystal Palace ini berdiskusi lebih lanjut tentang asal-usul darah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Ajax, Jairo memaparkan bagaimana budaya Indonesia masih dijaga dan dilestarikan oleh keluarganya. Nenek Jairo yang berasal dari Indonesia menjadi bagian penting dalam merawat warisan tersebut, sering bertemu dengan saudara-saudaranya yang masih mempertahankan garis keturunan Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui mengikuti akun Instagram penyerang FC Utrecht, Ole Romeni. Dari 501 akun yang di-follow Erick Thohir, 1 diantaranya adalah akun Ole Romeni. Apakah ini pertanda penyerang 24 tahun ini segera memperkuat timnas Indonesia? Sejak Februari 2024, nama Ole Romeni memang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor itu muncul setelah akun Football Indonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda 2022-2023 ini memiliki darah Indonesia. Tak lama setelah rumor di atas muncul, Ole Romeni mengaku telah dihubungi PSSI, dalam hal ini Erick Thohir. Penyerang yang dikenal lincah dan pintar mencari posisi ini mengaku sudah diajak Erick Thohir untuk gabung timnas Indonesia. Saat itu, penyerang berambut pirang ini mengaku masih harus memikirkannya secara benar. Beberapa bulan setelah membuat pernyataan di atas, Ole Romeni diajak WNI yang berada di Belanda untuk gabung skuad Garuda. Ia mengaku masih mempertimbangkannya, namun sudah ke arah yang lebih baik. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Pernyataan di atas memunculkan spekulasi bahwa Ole Romeni bisa saja hadir ke Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Ia bisa saja bersalaman dengan Erick Thohir untuk kemudian menjalani proses naturalisasi. Jika semuanya lancar, Ole Romeni paling cepat memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain di Matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 11 September 2024 dini hari WIB. Pemain timnas Indonesia Ragnar Orat Mangoen resmi gabung klub Liga 1 Belgia FC Vidender. Kabar itu disampaikan FC Vidender di laman resmi mereka pada Selasa.
13 Agustus 2024 malam waktu setempat. Ragnar Oratmangoen merupakan rekrutan terbaru kami. Kami dengan senang hati mengumumkan kehadiran Ragnar, gelandang yang akan memperkuat kami hingga 2026. Tulis pernyataan resmi FCV Dender. Ragnar adalah gelandang serbabisa yang juga andal bermain sebagai sayap. Selamat datang di keluarga FC Dender Ragnar. Sambung pernyataan di atas. Setelah dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim 2023-2024, masa depan Ragnar Oratmangoen di FC Groningen sempat mengantung. Terlebih, menurut laporan berbagai media Belanda, tenaga ex-pemain Go Ahead Eagles ini tak masuk proyeksi pelatih FC Groningen, Dick Lukian. Benar saja, pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia ini tidak mengikuti masa tur pramusim bersama FC Groningen. Ia pun harus rela berlatih bersama tim FC Groningen U21 untuk menjaga level kebugarannya. Meski berstatus tim promosi klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus, ini cukup bersaing di 3 laga awal Liga 1 Belgia 2024-2025. Dari 3 pertandingan, FCV Dender mendapatkan 7 poin, hanya terpaut 2 angka dari Westerlo di puncak klasemen. Hal itu menunjukkan FCV Dender memiliki kapasitas bersaing memperebutkan tiket di kompetisi antar klub Eropa. Sekarang, menarik menanti aksi Ragnar Oratmangoen bersama FCV Dender di musim 2024-2025. Di tengah hiruk-pikuk kompetisi sepak bola Eropa, sosok pemain muda keturunan Indonesia kembali menyita perhatian. Kali ini, bukan Jens Raven yang mencuri sorotan, melainkan Eliano Reijnders. Pemain berdarah Maluku ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar bola, termasuk di Jepang. Eliano, yang saat ini berusia 23 tahun, telah menunjukkan performanya yang mengesankan bersama klub Belanda, PSV Zwolle. Musim 2023-2024 menjadi bukti keseriusannya dalam mengembangkan karir. Dengan torehan 3 gol dan 1 assist dalam 32 penampilan di Eredivisie. Kemampuannya yang versatil mampu bermain sebagai sayap kiri maupun gelandang tengah, menjadikannya aset berharga bagi timnya. Kiprah Eliano di Eropa rupanya tak luput dari pantauan PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dalam channel YouTube pribadinya mengisyaratkan adanya proses naturalisasi yang sedang berjalan untuk beberapa pemain, meski tak menyebut nama spesifik. Prosesnya sedang berlangsung dan dokumen sudah masuk, ujar Arya. Berita ini tentu menggemparkan media Jepang, khususnya Football Channel. Mereka menyoroti potensi Eliano sebagai ancaman bagi tim nasional Jepang di masa depan, jika ia benar-benar bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan yang saat ini tengah menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi oleh Romeni, mengakui bahwa dirinya merasa cukup terhormat bisa mendapatkan tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan salah satu pemain yang masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir bersama FC Utrecht itu menjadi kandidat yang terbaik karena berposisi sebagai penyerang. Sebagai informasi, Ole Romeni merupakan tipikal pemain serbaguna yang bisa ditempatkan di sejumlah posisi. Selain menempati posisi sebagai striker tengah, dia juga bisa dipasang di sayap kanan maupun kiri. Dalam sebuah bincang-bincang dalam sebuah podcast, Ole Romeni mengakui bahwa dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal rencana naturalisasi tersebut. Kami sudah menggelar diskusi, termasuk dengan Ketua Umum PSSI. Kami sempat berbincang. Ya, ini sebetulnya menjadi sebuah kehormatan tersendiri, ujar Ole Romeni. Pemain berusia 23 tahun itu mengakui dia memang memiliki peluang dan memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya.